Oke, jadi nanti ini Irsal akan jelaskan ya. Aku jelaskan cara menggunakan tools simulator antena Fornek 2 ya, Fornek 2. Nah, dia lagi nyoba, memang saya kasih tugas untuk mengeksplor Fornek 2 itu. Yang ada manualnya sudah ada. Nah, tinggal mencoba aja mesinnya. Oke, silakan. Irsal. Ya, Pak. Oh, Saya dulu pakai Fornek 2 itu lama, angkatan piro itu ya. jadi saya mulai ya Pak ya. Oke, lanjut. Ini simulator untuk melihat parameter antena Connect to. Ini seperti apa namanya, multisim cuman dalam bentuk antena, objeknya antena. Untuk memulai kita klik tombol di sini yaitu edit NEC file. Di sini ada parameter simbol, geometri, source, frekuensi, dan seterusnya. Pertama kita tentukan simbol. Jadi parameter antena yang kita pakai untuk membuat antena di sini, kita tentukan lambdanya, dinamakan dengan apa, variabel lambda. Karena saya mau 300 MHz, maka lambdanya 1 meter. Software ini membaca apa, satuan itu dalam meter. Di sini bisa diganti feet atau inch, tapi kita pakai meter. Terus parameter kedua lambda, terus panjang ini, panjang dari kawat. Panjang dari kawatnya itu jika dihitung harusnya nanti 0,47 meter. Itu ada rumusnya. Ya. Sementara saya tunjukkan simulasinya Ya, saja, hitungannya nanti saja. Hitungannya nanti aja habis. Setelah ini diameter kawat. Jadi yang penting itu diameter kawat, panjangnya, sama wavelength. Yang penting itu dulu. Diameternya itu 1/100 dari panjang wavelength. Jadi 0,01 meter. Kalau sudah, nah ini kita dapat 3 variabel, yang satu ketutupan di atas. Kita buat geometrinya. Geometri di sini ada type, tag, segment, koordinat x, y, z, dan radiusnya. Type-nya karena kita mencoba dipel, maka pakai wire. Kemudian tag itu kita tinggalkan satu dulu. Segmen yang saya pakai, saya anggap ada 11 segmen. Kemudian dimulai dari x 0, dan di sini sudah otomatis. Setelah kita isi tadi simbol, di sini keluar otomatis ukuran di koordinat kartesiannya. Jadi dimulai dari minus 0,2 sampai plus 0,2. Di sini bisa kita buka. Bila Anda lihat di sini minus 0,2 dan plus 0,2. Kemudian kita bisa lanjut ke source. Source-nya itu dari supply voltage. Tag kita biarkan satu. Nah, segmennya ini harus di tengah-tengah dari segmen yang kita buat tadi. Tengah-tengah dari 11 itu harusnya 6. Segmen ke-6. Kemudian opsional kita kosongkan. Nah, ini real dan imajiner itu supply dari voltage-nya. Supaya simple, kita buat real 1 saja. Nanti magnitude dan phase-nya menyesuaikan secara otomatis. Kemudian frekuensi, karena 1 meter wavelength-nya, maka 300 MHz. Ya. Ini sudah selesai semua, maka kita save. Ya, akan tersave dengan nama yang ada di window-nya sini, example 1. Setelah di save, setiap kita ingin mensimulasi, kita klik tombol run NEC.
Di sini kita mengenerasi simulasinya, bisa far field atau frekuensi sweep. Kita coba lihat dulu far field untuk melihat pola-pola dari antena dipole. Kita klik generate. Nah, setelah diproses, maka akan muncul gambar atau apa namanya, pola radiasi dari antena dipole. Jadi ini adalah vertical plane. Vertical plane itu dipotong secara vertikal dari antenanya. Ketika kita klik spasi, akan dilihat dari horizontal plane. Nah, ini terlihat sama sih. Nah, ini model bentuk angka 8 dari pemotongan dari segi perspektif lainnya. Ini medan listriknya itu. Jadi ini tadi itu kan medan magnetnya. Oh, ya oke. Ya, ini makanya satuannya volt per meter. Oh ya. Ya, oke. Ini dipolnya berada di sini kurang lebih. Kemudian vertikalnya kamu space. Oh, enggak, tadi. Oh, hilang. Kenapa itu kan total G-nya. Oh ya. Yang milih yang E. Show next. Nah. Malah hilang, Pak. Gak keluar malah. Nah itu. Oh, ini. Horizontal plane dari yang E-nya. Vertikalnya kamu spasi. Enggak ada, Pak. Oh ya, enggak kelihatan karena dianggap apa. Enggak apa. Next. Oh ya, selain dari gambar 2 dimensinya bisa dilihat dari fitur 3D. Nah, di sini ada animasi 3 dimensi dari simulasi yang kita coba. Untuk menunjukkannya, kita klik bagian sini, ada pemilihan banyak macam. Yang paling mudah multicolor. Nah, total gain harus diganti total gain. Antena dipole akan membentuk seperti donat, yang arahnya itu bila ini antenanya, dia mengelilingi bolpen ini. Ya, betul. Ya. Oh, selain itu ada lagi satu lagi itu apa ya? Saya lupa tadi. Oh ya, generasi ini. Selain far field pattern, kita bisa frekuensi sweep untuk melihat VSWR-nya. Coba generate. Ini hanya mengecek sampai mana sih yang efisien. Pas diklik seperti ini, karena kita bekerja di 300 MHz, akan di sweep dari 10 MHz bawah dan 10 atas. Ya, coba generate. Nah, ketika dicek. Oke. Ya, betul. Di sini ada frekuensi sweep dari SWR pada titik 300 MHz. VSWR-nya masih di tengah-tengah antara 1 dan 2. Maka masih 1,4 ya di sini 1,4. Maka masih bisa digunakan. PSWR di atas 2 seperti ini 2,15 sudah tidak sesuai. Hubungannya ada pada bandwidth. Bandwidth itu maksimal pada PSWR 2. Berarti kira-kira itu antenmu ini bandwidth-nya berarti mulai dari kira-kira itu di atas 290 sedikit sampai di bawah 310 sedikit toh. Ya anggapannya 290 sampai 310 berarti bandwidth antenmu itu 20 MHz. Iya. Nah, jadi apa? Antenmu itu bisa dipakai ya dengan SWR yang masih bisa diterima, artinya SWR di bawah 2, di bawah 1:2 itu adalah di sekitar 300 gitu, tapi dengan bandwidth 20 mega. Berarti bisa antara 290 sampai 310. Jadi kalau kamu bermain frekuensi di frekuensi sana, antenmu masih bisa berfungsi dengan SWR yang
masih dikatakan baik, ya. Oke. Di bawah ini juga masih ada, Pak. Ya, itu apa itu? Real coefficient-nya. Ini koefisien reflection. Artinya itu ada refleksi power yang disebabkan oleh impedance yang tidak matching. Pada 300 MHz masih bagus karena artinya koefisien yang di atas minus 10 seperti minus 8 ini itu terlalu besar reflection koefisiennya. Jadi ada hubungannya juga dengan VSWR. Maka gambarnya juga sedikit sama. Ya itu sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi cerita tentang bagaimana menggunakan Fornek2 yang digunakan untuk mendesain dipol 300 MHz dengan jumlah segmen 11 tadi kamu, 11 ya? Iya, Pak. Nah, jadi segmen itu apa? Jadi Fornek2 itu adalah tadi ini seperempat lambda sebelah kiri, seperempat lambda sebelah kanan, ya toh. Itu dibentuk dari kawat. Yang kawat itu atas bagian kecil-kecil. Nah, kawat kecil-kecil itu namanya segmen. Punyamu itu ketika kamu bagi 11. Maka voltnya untuk catunya harus di paling tengah-tengah. Jadi ada segmen 1, 2, 3, 4, 5. Segmen ke-6 itu catunya. Jadi artinya plus dan minnya itu masuk di situ nanti. Plus masuk ke sebelah kiri, min masuk ke sebelah kanan. Nah, terus kemudian yang ke-7, 8, 9, 10, 11. Jadi 5, 5 sebelah kiri, yang tengah-tengah yang kamu gunakan untuk catu. Berarti memang harus ganjil ya, Pak, segmennya? Iya, harus ganjil. Kalau dipol? Kalau dipol. Tapi kebanyakan anten yang dipol. Ya, kecuali kamu buat anten misalkan 5/8 lambda, lain lagi gitu. Jadi antena, jadi ada anten yang vertikal tapi 5/8 lambda, antena omni 5/8 lambda. Jadi di sini ada kakinya, ada ground plane-nya. Ya, tapi nggak usah. Nanti itu yang penting kamu bisa gunakan Fornek2-nya itu aja. Nah, jadi kamu bisa desain anten. Nah, nanti coba kamu berikutnya. Ini kan tadi Yagi loh. Kok Yagi apa? Dipol. Nanti coba kamu cari yang Yagi, yang seperti saya terangkan tadi itu. Yagi. 3 elemen aja misalkan aja. Jadi ada segmen yang untuk memancar, ada di belakang ada reflektornya, di depan ada direktornya. Kalau direktornya 1, bagaimana? Kalau direktornya 2, bagaimana? Nanti kamu bisa lihat pola radiasinya. Nah, jadi kamu punya bayangan, oh iya, berarti aku nggak dipol itu begini. Jadi di depan sama di belakang sama-sama bisa terima, asal jaraknya sama. Karena dia bentuknya seperti donat. Tapi kalau yakin nggak bisa. Di belakang nggak terima apa-apa kamu. Ya. Iya, Pak. Jadi saya rasa itu dulu aja. Stop dulu ini.